Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ridho Ali Rizky, tentunya di channel YouTube saya Ridho Ali Rizky. Di vlog kali ini teman-teman, saya akan melakukan trip singkat atau jalan-jalan singkat di kota Semarang. Dan di video ini saya baru aja lepas ya dari stasiun Semarang Tawang, karena saya baru saja turun dari kereta api Gumarang. Dan di video ini saya sedang melakukan perjalanan menuju tempat penginapan saya di Simpang 5 Residence. Bagaimana keseruannya teman-teman? Tonton terus vlog saya tentunya di channel saya Ridho Ali Rizky. Dan akhirnya kita sampai di Simpang 5 Residence. Hotel apa apartemen nih? Tuh nggak berapa? Berarti kesini ya. Dan kamar kita di nomor 511, yang paling ujung ya. Ini dia. Ya teman-teman, setelah kami beristirahat semalaman dan sudah prepare sarapan segala macam, kami melanjutkan perjalanan perdana kami, jalan-jalan perdana kami langsung ke Simpang 5 Kota Semarang. Ya teman-teman, kali ini saya berada di Kota Semarang dan tepatnya saya berada di sekitaran Simpang 5 ya. Jadi trip perdana saya, jadi petualangan saya perdana di Kota Semarang diawali di Simpang 5. Baik teman-teman, ini dia view atau gambaran daripada Taman Simpang 5 ya, di pusat di Kota Semarang. Di pusat Kota Semarang ya, ada lapangan besar, ada lapangan basket juga di sana. Dan di sekitaran Simpang 5 ini teman-teman banyak sekali mall ya. Jadi dikelilingin mall, kemudian ada juga kantor Indosat di sana, ada juga masjid, ada HSBC, ada Hotel Ciputra juga teman-teman. Jadi selain mall, dikelilingin juga hotel, kantor Indosat, dan juga fasilitasnya cukup lengkap ya. Dan biasanya kalau malam di Simpang 5 ini banyak yang jual jajanan makanan ya, seperti itu. Ya teman-teman, di sekitaran Simpang 5 juga ada banyak tempat makan ya atau kulineran, dimana di sini ada soto ayam, nasi pecel, dan saya memutuskan untuk pagi ini untuk mencoba bubur ayamnya ya. Bubur ayam yang mungkin jadi bubur yang khas Semarang ya, karena berada tepat di Simpang 5. Ini dia bubur ayam Rian ya teman-teman. Dan ini dia tusukannya. Selain ada telur puyuh, ada hati ampelnya ya. Di sini uniknya ada sate ayamnya gede-gede teman-teman ya. Sate ayamnya gede-gede. Dan depan juga ada soto Betawi, ada ayam goreng kampung. Jadi banyak pilihan ya teman-teman ya. Dan di vlog kali ini saya tidak sendiri, saya bersama istri saya di Kota Semarang dekat Simpang 5. Ya, baik teman-teman, ini dia tampilan daripada bubur ayam Mas Dian ya. Dan ini cukup unik dibanding bubur ayam yang pernah saya makan di Jakarta atau Bekasi ya. Pertama, dia tentunya pasti ada kerupuknya, kemudian ada telurnya teman-teman. Jadi telurnya ada dua di sini, diiris jadi dua. Kemudian ada
daun bawangnya, kemudian tentunya dikasih kecap. Dan di sini juga ada empingnya teman-teman ya. Jadi campur dengan emping kerupuknya. Dan tusukannya bisa teman-teman pilih sendiri. Iya. Tusukannya bisa teman-teman pilih sendiri. Ada telur puyuhnya seharga 6.000, tapi ini lumayan banyak porsinya. Kemudian ada tusukan ati ampela, kemudian juga ada tusukan, dan ini tusukan ayamnya gede-gede banget teman-teman. 6.000 dapat potongan ayam seperti ini, gede-gede banget tusukan ayamnya. Tapi nanti kita coba untuk rasanya ya. Bubur ayam Mas Rian, Simpang 5, Semarang. Sama. Dan ini telur puyuhnya teman-teman ya. Kita coba rasain. Kalau nggak pakai mic. Ini nggak pakai kacang ya. Pakai kacang. Dan ini tusukan daging ayam. Khas banget ini apa? Daging ayam khas Jawa nih. Ya, ini dia teman-teman, Simpang 5, alun-alun atau Taman Pancasila atau Lapangan Pancasila Simpang 5 di Kota Semarang. Ya, di sini teman-teman juga bisa menyewa sepeda ya. Jadi ceritanya pagi ini tuh ada CFD, cuma CFD-nya udah selesai. Teman-teman bisa menyewa sepeda, bisa menyewa skuter untuk keliling di sekitaran lapangan Simpang 5 Kota Semarang. Menyusuri Taman Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Dan kali ini saya mau mencoba, nggak tahu nih boleh nggak untuk dewasa ya, untuk menaiki sepeda ya, sepeda listrik sepertinya ya. Ya. Bisa Bu, berdua Bu? 2 kali putaran. Oh, iya. Oh iya. Ini bisa berdua? Ya teman-teman, kali ini saya menyewa sepeda listrik untuk keliling di Taman Pancasila Simpang 5. Murah ya teman-teman, tarifnya di harga 40.000, bisa untuk berdua langsung. Dan ini cocok untuk teman-teman jika bawa pasangan untuk naik sepeda listrik berkeliling di Simpang 5 ya. Nah, posisinya berada di sekitaran Simpang 5 dan banyak teman-teman bisa pilih ya untuk menyewa sepeda listrik atau mungkin skuter ya teman-teman. Kita keliling Semarang Tawang. Kita keliling di Simpang 5 ya. Tapi nggak kelihatan mungkin di kamera ya. Jadi di sini ada speedometer digitalnya, ada kecepatannya berjalan ya, angkanya. Lumayan enak loh.
empuk, tinggal gas doang dan tidak bersuara karena namanya sepeda listrik, jadi tanpa suara ya. Asik juga ya, apalagi kalau malam ya. Sayangnya kita kesini baru bisa pagi-pagi atau siang hari ya. Dan ini saya sudah gaspol mentok ya, kecepatannya maksimal di 24 km per jam. Karena ini sepeda ya, bukan untuk jalanan raya, hanya di jalan-jalan kecil atau mungkin taman seperti Taman Simpang 5 ini. Ya, ini dia kita naik sepeda listrik. Nah, itu ada speedometernya teman-teman ya, cuman nggak kelihatan. Dan batas maksimalnya di angka 24 km per jam. Sepeda listrik mengelilingi Simpang 5 Kota Semarang. Ini sih bagusnya malam-malam ya teman-teman ya. Cuman berhubung saya emang bisanya waktunya di pagi menjelang siang, ya mau gimana lagi ya. Yang penting sudah keliling di Simpang 5. Ini dia Simpang 5 ya teman-teman. Dan ini yang membawa sepeda listriknya adalah istri saya. Enak nggak? Enak. Jadi teknisnya di sini hanya sekedar untuk berjalan tinggal gas saja teman-teman ya, tinggal putar gasnya. Untuk berhenti ya tinggal dipencet remnya ya. Basicnya sama seperti mengendarai sepeda motor matic ya mas. Jadi dia Simpang 5. Simpang 5. Satu lagi. Ya, teman-teman di sini juga sepeda listriknya sudah ada lampu klap-klipinya ya. Bisa dinyalakan, cuman cocoknya memang untuk malam hari. Ya, apa aja sih fiturnya selain lampu ini? Ada juga speedometer digital ya teman-teman. Ya, nyala. Dia batas maksimalnya di angka 24 km per jam untuk kecepatan sepedanya. Kemudian ada keranjangnya ya, untuk menaruh tas kita. Untuk rodanya atau wheelsnya dia ya ukuran small ya, kecil ya. Bannya di belakang sama ya. Dan ini untuk tempat duduknya bisa untuk berdua. Dan yang di belakang bisa untuk senderan teman-teman. Dan ini yang duduk di depan. Ada kompartemen, nggak tahu ini untuk apa ya, untuk naruh barang mungkin ya. Dan ini untuk pijakannya, stepnya, dan ini step floornya. Ya, lampunya nyala nggak? Coba nyalain lampu. Nah, ini dia nih. Ya teman-teman semuanya, kali ini saya Ridho Ali Rizky sudah berada di salah satu objek wisata terkenal di kota Semarang, yakni Lawang Sewu ya teman-teman ya. Dan saya akan mencoba menyusuri salah satu gedung bersejarah di kota Semarang yang sudah dibangun sejak zaman kolonial, zaman Belanda. Yang dimana konon katanya gedung ini atau Lawang Sewu ini menjadi tempat penyiksaan tawanan jajahan Belanda pada waktu itu ya. Dan ternyata objek wisata Lawang Sewu itu bekerja sama dengan PT KAI Indonesia ya, PT Kereta Api Indonesia, untuk wisata di kota Semarang. Dan ini dia salah satu ruangannya teman-teman. Assalamualaikum. Ya, ornamen bangunannya khas Belanda ya, khas zaman dulu. Ini kan baju. Dan ini dia bentuk sepeda ontel peninggalan kolonial Belanda dulu ya, mungkin dipakai oleh para kolonial waktu itu seperti ini. Dan sepedanya masih ada ya, tapi sudah sangat berkarat. Dan ini bentuk penampakan daripada gedung Lawang Sewu, cuman saya nggak tahu di bagian mana ini ya.
Dan Lawang Sewunya sebelah mana ya? Saya kurang tahu. Mungkin kita akan coba ke gedung sebelahnya. Ini dia Lawang Sewunya mungkin teman-teman ya, tapi saya kurang tahu juga. Dan ini bentuk gedung daripada di tempat wisata Lawang Sewu. Dan sepertinya lagi ada stand ya, ada acara. Nah ini dia teman-teman, para rail fans Indonesia. Ada kereta ya, tapi saya nggak tahu kereta tipe apa, apakah penumpang atau bukan. Dan dari bentuk boginya pun berbeda ya. Ya ada stand makanan juga di sini. Mungkin karena ini weekend ya teman-teman ya. Dan ada skuter juga, sama hanya di Simpang 5 ya, yang bisa kita sewa untuk berkeliling di Lawang Sewu. Baik, kita ucapkan terima kasih atas sampaikan rezekinya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, teman-teman semuanya, kali ini saya sudah di sekitaran Lawang Sewu ya teman-teman. Itu dia gedungnya, teman-teman bisa lihat. Ya, di Lawang Sewu, tepatnya di Jawa Tengah, dekat Tugu Muda ya teman-teman, dekat Taman Tugu Muda. Dan di sini lagi ada stand atau festival jajanan makanan, ada juga live musik, ada juga penyewaan skuter untuk keliling di Lawang Sewu teman-teman. Rame banget ya. Jadi dia festival jajanan atau stand makanan yang ada di dalam gedung atau di area Lawang Sewu ya. Teman-teman bisa pilih jika lagi berkunjung atau rihlah di Lawang Sewu, Kota Semarang. Ya, di sini ada tahu gejrot ya teman-teman, khas Semarang mungkin. Dan di situ saya membeli minuman es apa ini namanya ini? Hah? Es mangka ya. Dan juga untuk cemilannya tahu gejrot. Di sini juga ada jamur enoki ya teman-teman. Dan kali ini saya masuk ke dalam salah satu ruangan di Lawang Sewu teman-teman. Dan kita lihat miniatur daripada jalur rel kereta api pada zaman penjajahan dulu ya, zaman kolonial Belanda. Yang dimana di sini terkenal dengan namanya Lembah Anai ya, atau Lembah Anai Brigade diorama. Dan ini dioramanya teman-teman ya. Sesuai petunjuk di sini, diorama jembatan Lembah Anai merupakan salah satu jembatan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Jembatan yang punya panjang 101 meter ya. Ini dibangun pada tahun 1891 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ini dioramanya yang ada di Lawang Sewu teman-teman ya. Dan ini kereta api dengan lokomotif wafnya, kereta api yang mengangkut batu bara. Dan ini dia telepon kayu pada zaman dulu ya teman-teman, telepon tapi dari kayu seperti ini.
berbeda dengan telepon di era zaman modern sekarang. Dan ini bentuk dari telegraf ya, yaitu salah satu alat untuk mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan pada zaman dahulu, telegraf seperti ini. Dan ini juga yang tidak ketinggalan teman-teman ya. Ini salah satu warisan dari zaman Belanda juga, topi merah ya teman-teman, atau di bahasa Belandanya adalah train dispatcher equipment, bahasa Inggris maksudnya. Maksudnya apa sih topi pet merah ini? Adalah pemimpin perjalanan kereta api atau petugas PPKA ya, PPKA pengatur perjalanan kereta api. Untuk peluitnya juga sebagai sarana juga, itu dia peluitnya untuk perjalanan kereta api, untuk mengatur perjalanan kereta api. Dan juga ada semboyan 40. Maksudnya apa sih semboyan 40? Ini dia teman-teman, warna hijau. Jadi alat gagang ini yang biasa dipegang oleh petugas PPKA, yakni warna hijau 940, untuk sebagai tanda bahwasanya kereta api diizinkan untuk berjalan atau berangkat dari stasiun awal keberangkatan, seperti itu. Stempel. Dan ini tiket kereta api ya teman-teman, pada zaman dulu sepertinya ini tiket kereta api. Dan ini juga sebagai digital, mungkin zaman dulu, kalau zaman sekarang mungkin digital printing tiketnya ya, atau mesin pencetak tiketnya seperti ini. Ya teman-teman, berlanjut di gedung sebelahnya, kita lihat di sini ada histori daripada Lawang Sewu teman-teman ya. Tapi dalam bentuk bahasa Inggris ya, saya kurang paham. Tapi kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Dan ini dia stasiun Semarang yang ada di Semarang. Awalnya bentuknya seperti ini ya, Semarang Station pada tahun 1905. Gambarannya pada zaman dulu seperti ini, dan masih tentunya dalam zaman penjajahan Belanda atau zaman kolonial ya teman-teman. Yang merupakan salah satu stasiun kereta api pertama di Indonesia adalah stasiun Semarang teman-teman, yang dibangun oleh perusahaan kereta api swasta yaitu Nederlands Indisch Spoorweg ya, yang terletak di Tambak Sari Semarang. Jadi dulu stasiun awalnya di Tambak Sari. Dan ini sebenarnya zaman dulu adalah saat pembangunan rel kereta api ya, yang dilakukan oleh pada zaman Belanda oleh pemerintah kolonial, yang dilakukan oleh warga pribumi ya di Semarang. Dan ini dia tokoh-tokohnya teman-teman. Ini dia foto dokumentasi zaman dulu ya, masih berwarna hitam putih, dari mulai gedung Lawang Sewu, kemudian perkereta apian Indonesia. Kita lihat di situ ada kereta uap ya, dan juga kereta gerbong penumpangnya. Ini dia jalur kereta api terowongannya sepertinya teman-teman. Dan ini salah satu terowongan juga, kayaknya di jalur Jawa Tengah ya, sepertinya di Purwokerto. Kemudian ada juga ini dia foto dari gambaran dari kereta api waktu itu. Banyak gambar-gambar bersejarah ya teman-teman. Kita bisa belajar sejarah tentunya jika berkunjung di gedung-gedung atau tempat wisata seperti halnya Lawang Sewu. Dan ini dia bentuk daripada lokomotif uap ya teman-teman, sebagai untuk objek berfoto. Di situ ada genta ya, lonceng sinyal kereta api, dan ini juga lampu sinyalnya. Itu pun juga ada sinyal juga, sinyal warna merah, ataupun kalau dinaikkan dia berjalan, kalau di sini kan dia diturunkan seperti ini, dia menandakan kereta harus berhenti, diizinkan belum berjalan. Ya teman-teman, demikian perjalanan saya untuk berkeliling di Lawang Sewu ya, tepatnya di kota Semarang, dekat Tugu Muda. Banyak hal yang bisa kita temui di sana, sejarah perkeretaapian Indonesia, sejarah dari Lawang Sewu itu sendiri yang kita bisa lihat di Lawang Sewu. Untuk tiket masuknya itu seharga 20.000 untuk dewasa ya, untuk anak-anaknya itu kalau nggak salah di angka 10.000 seperti itu. Teman-teman bisa berkunjung di Lawang Sewu jika berkunjung di kota Semarang. Salah satu objek wisata yang tidak bisa ditinggalkan ya, jangan sampai ketinggalan untuk berkunjung di Lawang Sewu. Udah deket ya.
Dan ini tampak keluar dari Lawang Sewu atau gedung Lawang Sewu di Semarang, teman-teman ya. Seperti ini. Dan di sini juga ada lokomotif uap ya. Lokomotif C2301. Dan ini sepertinya sih replikanya ya, teman-teman ya. Atau mungkin yang aslinya saya juga kurang tahu, tapi seperti inilah lokomotif uap C2301 yang digunakan di zaman kolonial waktu itu. Dan juga di belakangnya ada rangkaian gerbong atau rangkaian kereta pembawa batu bara sepertinya, atau mungkin rangkaian pembawa minyak ya. Dan ini bentuk boginya seperti ini kereta uap pada zaman dulu, teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman tempat saya menginap di Semarang untuk dalam rangka jalan-jalan atau keliling kota Semarang adalah Simpang 5 Residence ya. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Tampak luar daripada Simpang 5 Residence. Dan ini penampakan daripada tempat untuk kafe ya di Hotel Simpang 5 Residence, tepatnya di lantai 2 dekat resepsionis. Di sini teman-teman jika ingin untuk makan siang atau sarapan juga bisa di sini ya. Atau mungkin barangkali untuk memesan minuman ya. Tetapi di sini minumannya ada yang minuman beralkohol juga. Jadi pilihan aja teman-teman. Tempatnya cukup cozy ya, cukup enak. Tapi ini untuk tempat yang di outdoor ya, ada juga tempat yang indoornya ber-AC ada di dalam teman-teman. Di sebelah situ ataupun di sebelah sini. Ya teman-teman, saya kali ini sudah berada di luar daripada Simpang 5 Residence atau Hotel Simpang 5 Residence. Karena saya sudah check out ya, jadi jam 12 siang itu harus sudah check out sesuai dengan jadwal, sesuai dengan jam pemesanan saya. Jadi cuma sehari. Dan di depan Simpang 5 Residence itu ada makanan soto ayam khas Kudus ya teman-teman. Namanya soto ayam Kudus. Soto ayam khas Kudus Mbak Lin ya. Jadi saya akan coba untuk kulineran makan di situ untuk mengisi santap siang saya hari ini setelah check out dari Simpang 5 Residence. Dan rencana saya setelah makan siang di soto ayam Kudus ya Mbak Lin, saya akan melanjutkan perjalanan ke Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung di Kota Semarang yang terkenal ikonik itu ya teman-teman. Sebelum saya balik ke Bekasi dengan menggunakan kereta api Argo Muria. Sepi banget ya. Dan ini dia soto ayam khas Kudus Mbak Lin, tepat depan Simpang 5 Residence, dan kita akan coba di sini ya teman-teman ya.
teman-teman, pesanan saya untuk nasi soto ayamnya khas Kudus, Mbak Lin telah datang ya. Dan ini penampakannya dari tampak luarnya. Sepertinya ini full santan gurih ya teman-teman. Kemudian ada suiran ayam. Ini namanya apa nih? Seledri ya. Ada seledri, nasinya ada bawang goreng ya teman-teman. Dan juga ada toge juga teman-teman. Ada togenya juga. Cukup komplit ya. Untuk rasanya nanti kita rasakan. Dan uniknya teman-teman, ternyata untuk tusukan di sini mirip seperti halnya di bubur ayam tadi Mas Hans atau Mas Raihan ya, saya lupa tadi, di sekitaran Simpang 5. Jadi sama, ada telur puyuhnya, ada ati ampela, ada juga sate ayam bentuknya seperti ini teman-teman. Full ya. Jadi ada tambahan tusukan sate ayam, telur puyuh, ada jeroan juga, ati ampela, dan ciri khasnya dikuahi ya. Dan ini sepertinya sama persis di pinggiran-pinggiran warung yang lainnya di Kota Semarang, mungkin bagian daripada khas untuk tusukan sate seperti ini di Kota Semarang gitu teman-teman. Di sini juga ada tempe gorengnya, ada pergedel untuk tambahan lauknya, dan jeruk nipis untuk menambah kesegaran dari soto Kudus Mbak Lin. Oke, mari makan teman-teman. Ya teman-teman, kali ini saya sudah berada di Masjid Agung Jawa Tengah ya. Tepatnya di Jalan Gajah Raya, Kota Semarang. Salah satu masjid terbesar di Semarang. Dan ini dia tampak luar, tampak depan, pintu utama, gate utama di Masjid Agung Jawa Tengah. Luar biasa ya. Dan ini dia penampakan tampak luar gerbang utama dari Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Gajah Raya, Kota Semarang. Dari awal depan tadi sudah diawali dengan tangga yang cukup banyak ya. Jadi posisinya dia naik terus ke atas. Dan kita sudah masuk ke halaman utamanya, Masjid Agung Jawa Tengah. Ya teman-teman, kali ini saya sudah di pelataran gerbang depan atau pintu utama dari Masjid Agung Jawa Tengah, masjid terbesar di Kota Semarang ya teman-teman, yang dimana saya akan rihlah untuk berkunjung sekaligus melaksanakan sholat zuhur di Masjid Agung Jawa Tengah. Iya, dan kita lihat teman-teman di tembok pelataran luar dari Masjid Agung Jawa Tengah, kita lihat di sana itu adalah Asmaul Husna ya. Jadi ini sepanjang kian sampai ujung sana, melingkar seperti ini, setengah lingkaran sampai ujung sana ini berukirkan tulisan Asmaul Husna. Luar biasa ya. Jadi cantik, cocok banget jadi tempat objek wisata juga selain untuk tempat ibadah di Masjid Agung Jawa Tengah. Dan ini dia sejarah dari Masjid Agung Jawa Tengah sebagai tetengger atau kembalinya tanah wakaf Bondo ya, masjid besar Kauman Semarang yang dibangun pada tahun sejak 6 September 2022 atau 28 Jumadil akhir 1423 Hijriah untuk tahun Islamnya, kemudian selesai 14 November 2006 atau tepat pada 23 Syawal 1427 Hijriah, dan diresmikan pada tanggal 17 November 2006 26 Syawal 1427 Hijriah Semarang. Ya teman-teman, ini dia Masjid Agung Jawa Tengah. Ini masih di tampak luar ya. Dan jika teman-teman lihat di sini terlihat seperti ada tiang-tiang besar tinggi. Sebenarnya ini bukan tiang ya. Jadi ini kalau kita lihat seperti kayak apa ya namanya? Dia bisa mekar gitu, bukan mekar ya. Berubah seperti payung kayak di Masjid Nabawi di kota Madinah teman-teman. Jadi bisa menutup gitu, membuka lebar seperti ini,
sehingga bisa menutupi yang di bawahnya gitu. Jadi mirip seperti Masjid Nabawi gitu. Ini menjadi ciri khas dari Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. Cuman untuk kali ini memang tidak sedang dibuka ya, dan sepertinya sepi hari ini, walaupun ini hari Minggu, tapi pengunjungnya nggak terlalu banyak. Kemungkinan sih di sore hari atau malam hari banyak pengunjung yang mengunjungi Masjid Agung Jawa Tengah, selain untuk sholat juga sebagai untuk tempat objek untuk bersuah foto seperti itu. Ya teman-teman, by the way saya sudah mau masuk bener ke arah dalam masjidnya, dan di sini adalah batas suci, jadi luas banget ya. Batas sucinya sampai sini teman-teman. Sedangkan dalam masjidnya sebelah sana. Jadi di sini harus lepas sepatu atau lepas sendal terlebih dahulu sebelum kita diizinkan masuk ke dalam Masjid Agung Jawa Tengah. Ini dia batas sucinya teman-teman ya, tepat di ubin warna hitam ini. Kita lepas sepatu dulu ya teman. Dan pastinya panas banget ya. Ya. Dan panas banget teman-teman. Udah mah cuaca di Semarang luar biasa panas karena kota yang dekat laut. Ini lantainya panasnya luar biasa. Mungkin di Mekah, di Madinah panasnya seperti ini, mirip-mirip kali teman-teman. Dan ini dia yang saya bilang tadi. Ini apa ya namanya ya? Jadi dia bisa ngebuka tutup gitu seperti payung, seperti halnya mirip seperti di Masjid Nabawi di Kota Madinah teman-teman. Ini menjadi ciri khas keunikan dari Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. Ya teman-teman, kali ini saya sudah berada di dalam Masjid Agung Jawa Tengah dan saya menuju ke tempat wudhu. Dan ini dia tampak dari tempat wudhu untuk pria ya teman-teman di Masjid Agung Jawa Tengah. Kita lihat di sini ada wastafel ya, ada kaca besar, ada wastafel ya. Kita lihat. Oh ini tidak berfungsi, coba. Ya airnya berfungsi dengan baik, ada sabun. Ya kemudian ada toilet pria di sebelah sini. Ini dia toilet prianya, ada yang berdiri seperti ini, ada juga mungkin yang jongkok kali ya, kita lihat. Ya betul, ada yang jongkok. Untuk fasilitas toilet di Masjid Agung Jawa Tengah. Kemudian ini dia fasilitas tempat wudhunya. Jadi salah satu ciri khas masjid-masjid era dulu di Jawa teman-teman, atau di pesantren-pesantren juga. Jadi sebelum masuk tempat wudhu itu ada genangan air seperti ini ya. Artinya sebelum masuk ke tempat wudhu, kakinya masuk ke dalam air ini untuk dibersihkan lah, pesucian lah bahasanya seperti itu. Jadi sebelum berwudhu kaki dibersihkan dulu, baru kita bisa melakukan wudhu untuk melaksanakan sholat. Dan di sini juga ada tempat penitipan sendal ya, atau tempat sendal. Teman-teman jika ingin sendal yang di luar khawatir hilang, bisa dititipkan di sini sebelum mengambil air wudhu ataupun untuk melaksanakan sholat di Masjid Agung Jawa Tengah. Dan kita akan menuju tempat untuk sholatnya ya, untuk jamaah prianya. Di sini tersedia kotak infak, disediakan juga untuk barcode ya, barangkali infaknya dengan barcode untuk scan donasi sih. Ini dia teman-teman. Di sini jika lurus terhubung dengan tempat wudhu tadi, kita naik. Jadi memang dari tempat wudhu, tempat jamaahnya dipisahkan ya antara laki-laki dan perempuan. Ya teman-teman, kali ini saya sudah berada di ruang utama tempat sholat berjamaah di Masjid Agung Jawa Tengah ya. Setelah tadi saya dari tempat wudhu, sekarang saya sudah masuk ke ruang utama untuk sholat berjamaahnya. Ini dia view interior dari Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. Cukup luas ya, seperti halnya Masjid Istiqlal.
Dan ini dia teman-teman, Al-Quran raksasa yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah ya, atau Mushaf Akbar, dengan lekar kayu yang besar seperti ini dan juga Al-Quran yang besar ya. Dan tepat yang dibuka di sini adalah surat Yasin ya, di situ di ayat pertama, di bagian kiri adalah surat Yasin. Dan juga di sini ada penjelasannya teman-teman. Mushaf Akbar ya, Al-Quran Akbar, ukuran 145 cm kali 95 cm. Lama penulisannya sekitar 2 tahun 3 bulan ya teman-teman, karena cukup besar. Kemudian ditulis oleh Dr. Andes Hayat, Universitas Sains Al-Quran Unsik, Wonosobo, Jawa Tengah. Dan diterima, disahkan pada tanggal 26 Oktober 2005 oleh pihak DKM Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang. Ini dia teman-teman. Dan ini dia tampak pintu-pintu ya, pintu-pintu utama dari dalam Masjid Agung Jawa Tengah ya. Dari ruang utama di sini, pintu-pintu utama dan juga jendela-jendela masih dari kayu ya, kayu otentik dari bangunannya sendiri, Masjid Agung itu sendiri ya. Dan sepertinya dibuka di saat sholat acara besar mungkin, atau sholat Id barangkali ya teman-teman, seperti itu. Ya teman-teman, perjalanan saya atau rihlah saya di Masjid Agung Jawa Tengah telah usai ya. Sekaligus saya sudah melaksanakan sholat zuhur ya, beribadah sebentar. Kemudian saya review sebentar fasilitas apa aja di Masjid Agung Jawa Tengah dan ada apa aja di dalamnya.